Jadi kalau misalnya mau ngambil contoh Rasulullah, itu pribadi yang paling lengkap, yang paling sukses dalam segala bidang. Ya, skill itu nggak mesti harus skillnya olahraga, nanti kuliahnya di pendidikan olahraga, nggak juga gitu. Tadi kalau mau sukses berkarir itu kita butuh 3 gelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di opini kedua. Hari ini kita sangat spesial sekali. Biasanya kita melaksanakannya di Stik Al-Latifiyah. Sekarang kita ada di Nun Bimbel. Dengan saya Nuri Diawanti dan saya Riza, dan narasumber kita Miss Asi Pratiwi. Oke. Langsung saja kita masuk pembahasan, dan pembahasan kita kali ini adalah tentang Gen Z tersesat. Nah, jadi yang menjadi problem itu adalah ketika ijazah tidak sesuai dengan harapan. Ijazah tidak sesuai dengan harapan. Harapannya apa nih kalau sudah dapat ijazah? harapannya pengen jadi pengusaha, tapi ijazahnya mungkin ijazah. Kalau jadi sudah dapat ijazah, pengen jadi pengusaha. Kalau biasanya dapat ijazah itu pengen langsung kerja ya, pengen langsung kerja. Jadi kita bahasnya karir gitu kan. Jadi orang itu kan umumnya kalau sudah sekolah, sudah banyak ilmunya, harapannya langsung kerja gitu. Kerjanya seperti apa sih? Gambaran kalau orang kerja pergi pagi ngantor gitu. Kemudian pulang sore, setiap bulan dapat salary, hidupnya nyaman seperti itu kan. Itu yang diharapkan atau seperti gitu ya. Tapi yang jadi masalah kalian hari ini ijazahnya nggak sesuai. Ijazahnya sarjana agama, tapi nanti kerjanya di mana? Apa contohnya kerja di mana tuh? Mungkin pekerjaannya menjadi pedagang atau menjadi pedagang. Apa yang salah dengan pedagang sih sebenarnya? Kebanyakan masalah itu yang kayak pas pertengahan semester tadi, mahasiswa tuh ngerasa kayak, oh kayaknya aku salah jurusan deh. Salah jurusan, salah lagi jurusannya disalahkan. Padahal jurusannya sudah ada sebelum kita lahir gitu kan. Nggak ada yang salah. Jadi gini, jadi kalau misalnya dibilang salah oke, yang pertama nanti kita bahas kita bahas masalah karir ya. Karir itu kan jenjang yang dilalui seorang dari pekerjaannya, mungkin dari level tertentu. Ada yang mungkin dari staff, jadi supervisor, jadi manajer atau direktur. Atau kalau pengusaha langsung jadi owner, dialah pekerjaannya, dialah yang punya, dialah ya dia segalanya seperti itu. Tadi pertanyaan kamu tentang salah memilih jurusan. Jadi baru sadar pas di semester pertengahan biasanya. Semester pertengahan itu berapa? Kayak 3, 4. Selama semester 1 pingsan berarti ya? Iya, kayaknya selama semester 1 mungkin selama semester 1 mungkin mengikuti mengikuti saran orang tua, kuliahnya jurusannya ini saja atau seperti itu. Jadi birrul walidain gitu kan? Ternyata nanti ketika ijazahnya nggak kepake, kan ibu yang minta saya kuliah di sini gitu, dia di blame semua ya. Jadi semua orang salah gara-gara kita salah pilih jurusan. Jadi kalaupun kita satu nih, kenapa kita salah pilih jurusan? Seharusnya kita itu sudah mahasiswa itu sudah bisa memilih. Kita ini minatnya apa? Kita ini potensinya apa? Minatnya itu sesuai. Kita memang misalnya minatnya di sosial, kita masuklah kuliah yang sosial. Misalnya kita suka komunikasi atau kita suka yang berbisnis, masuklah kuliah yang bisnis. Jadi nanti nggak menyalahkan jurusan gitu ya. Jadi dari awal sebenarnya kalau kita nggak tahu gimana, kita bisa pilih ikut tes gitu, tes minat bakat seperti itu kan. Jadi disesuaikan dengan kemampuan EQ-nya, apakah mencukupi untuk ikut kuliah di bidang ini seperti itu. Jadi nggak bakal tersesat atau menyesal ketika sudah di semester 3, 4, 5 nanggung gitu kan. Masa mau ulang lagi gitu, rugi nanti di umurnya gitu kan. Seperti itu ya. Ada nggak yang kayak gitu teman-temannya? Banyak sih kayaknya, Miss. Baru sadar. Tapi biasanya kalau mahasiswa ini yang paling jadi permasalahan tuh kayak public speakingnya, Miss. Public speaking, nah itu menarik. Sebentar minum dulu. Nggak haus. Jadi begini, ketika kita menjadi mahasiswa yang nantinya kalau lulus mau langsung kerja, sebenarnya kita harus punya sesuatu selain ijazah itu sendiri. Apa itu kira-kira? Ya tadi yang dibahas adalah public speaking. Public speaking itu masuk dalam skill.
Jadi sejak kuliah itu sudah dipersiapkan ketika kita menghadapi dunia kerja, kita sudah punya ijazah satu, sudah bisa menawarkan skill apa selain dari ijazah itu nilai jual. Nah, jadi di CV-nya itu nggak hanya ijazah, lulus ini, tapi juga punya keahlian. Itu menjadi daya saing di dunia kerja. Apa contoh lain selain public speaking? Ada contoh kemampuan menulis. Menulis bisa, menulis itu berarti nanti copywriting gitu ya. Kemudian di mata kuliah sendiri itu sebenarnya sudah termasuk dalam hard skill dan soft skill. Kalian kalau di perguruan yang Islam itu bahasa saja ada 3 malah ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab itu hard skill ya. Jadi jangan nanti ketika lulus kuliah selesai MK nih, misalnya MK bahasa Arab selesai, MK bahasa Inggris selesai, kita selesai juga belajar, enggak, karena kita nggak tahu level mana kita berada. Jadi bahasa Inggris kita apakah sudah bisa mencapai internasional, bahasa Arab kita sudah bisa dipakai ke internasional juga. Jadi jangan selesai gitu, selesai MK-nya dia nggak belajar lagi. Padahal nanti ketika mau melanjutkan studi kan ada persyaratannya. Misalnya butuh skor TOEFL berapa? Nah itu kan perlu 550 minimal kalau mau keluar negeri kan. Nah kalau kita nggak persiapkan dari sejak kuliah selama 4 tahun itu, ketika lulus kuliah baru mau nyari kursus TOEFL, baru mau meningkatkan bahasa, kita telat. Repot lagi, masa mau melatih skill lagi baru lulus kuliah, kan lama gitu ya. Tapi kebanyakan emang kayak Kebanyakan gitu. seperti itu karena baru belum sadar. baru ngasah TOEFL-nya tadi. Setelah lulus Setelah kuliah. lulus kuliah. Jadi itu menjadi hard skill yang penting. Jadi ada public speaking, ada bahasa, ada mengaplikasikan komputer. Kalau sekarang aktif di media sosial yang bisa dimanfaatkan. Jadi salah satu penilaian orang juga nanti melihat ini media sosial digunakan untuk apa. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya untuk selfie, tidak hanya untuk main-main media sosial itu, tapi benar-benar dimanfaatkan nanti menunjang karir kita. Oh itu tuh bagian dari penilaian publik. Bisa. Jadi kalau HRD juga bisa menilai dari situ. Ini anaknya seperti apa sih? Kegiatannya seperti apa? Apakah memang dia traveling yang benar-benar ada dampak sosialnya seperti itu? Atau dia hanya cuma jalan-jalan atau seperti apa gitu ya? Gitu. Skill itu sendiri dari kapan harus diasah? Nah, skill itu kapan sih harus diasah? Secepat mungkin ya. Sebenarnya. Jadi kalau misalnya dari SD pun kamu sudah kelihatan gitu skillnya itu terus dijalankan gitu ya. Jadi dari semakin meningkatkan, tapi memang kadang-kadang keinginannya berubah. Nah, itu jadi harus ditetapkan. Berubah pun ya nggak apa-apa, nggak masalah, karena memang manusia itu kan dinamis, selalu berubah-ubah. Jadi kalaupun kita skillnya yang pertama sekarang A, besok B, besok C, berarti kita punya max skill, kan lebih menarik. Ya? Jadi multi talent kalau disebutkan, luar biasa itu. Nah kalau untuk yang multi talent sendiri itu tuh skillnya emang ada dalam diri sendiri atau emang Keturunan diasah? Kamu pengennya keturunan, jadi kamu nggak belajar lagi gitu kan, keturunan. Jadi nyantai gitu kan. Skill itu ya ada yang memang bawaan, ada yang memang harus perlu dilatih seperti itu ya. Jadi ya yang paling menarik itu kalau manusia itu kayak memang kita sebagai muslim wajibnya belajar. Wajibnya belajar gitu kan. Jadi kalau balik ke skill, nanti balik ke tugas kita sebagai manusia, yang pertama wajib belajar. Kita ada kewajiban belajar yang tidak pernah berhenti, baik itu laki-laki maupun perempuan, farido, kulli muslimin wal muslimat. Kemudian ada kewajiban kita untuk bekerja, nanti ada kewajiban kita terhadap keluarga, ada kewajiban kita terhadap agama. Nah, jadi skill kita itu bisa berdampak ke kemajuan keluarga, kesejahteraan keluarga, untuk kemajuan agama, bisa seperti itu. Jadi dengan skill kita bisa ngasih manfaat. Masih banyak manfaat. Masih banyak manfaat. Bekerja itu sendiri selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk apa aja, Miss? Nah, kenapa manusia itu harus bekerja? Jadi kan masuk ke karir kan? Iya. Jadi tadi kalau dibilang karir itu ada jenjang dilalui seorang, proses kerjanya seperti apa, dari tahap A sampai mungkin tahap apa seperti itu. Jadi bekerja itu atau karir itu yang pertama harus meningkatkan intelektual kita. Jadi bekerja itu yang pertama harus meningkatkan intelektual kita. Dengan bekerja kita akan semakin cerdas, semakin bisa memecahkan masalah.
Jadi pemecahan masalah itu banyak ya. Bisa analisa, bisa penalaran, bisa melalui memori, bisa secara logika, itu secara intelektual. Kemudian yang kedua, bekerja itu harus bisa menjadikan kita to be independent, menjadi mandiri, paling enggak untuk diri kita sendiri. Kalau memang cita-citanya bekerja untuk jadi miliarder, ya monggo. Tapi tetap diingat nanti zakatnya, infaknya, sedekahnya, berarti kan berdampak. Nah yang terakhir, bekerja itu harus berdampak social impact. Jadi memberikan manfaat kepada sosial. Kalau berdasarkan sudut pandang agama sendiri, bekerja itu sama nggak sih? Bekerja itu wajib. Jadi bekerja itu mencari yang halal setelah kewajiban adalah wajib. Jadi prinsipnya bekerja yang pertama halal dan legal. Ya, mau kita jadi pegawai, mau kita menjadi pengusaha, prinsipnya adalah mencari yang halal dan yang legal. Lengkap ya. Terus apa yang harus kita lakukan nih kalau kita pas kita sadar bahwa apa yang kita lakukan tuh salah? Maksudnya tapi sudah sadar. Sadar. Alhamdulillah kalau sudah sadar. Selain kalau itu nggak sadar yang bahaya kan, karena cepat diperbaiki gitu. Maksudnya salah apa tadi? Salah pilih jurusan atau salah dalam apa ini? dalam segala hal mungkin nih, dalam pekerjaan mungkin. Dalam pekerjaan. Kalau misalnya kita dalam pekerjaan kan, misalnya kita sebagai karyawan pasti ada yang menegur kalau kita salah kan. Entah salahnya itu secara etik atau secara syariah, pasti ada yang menegur seperti itu kan. Jadi cepat diperbaiki. Jadi maksudnya nanti kalau salah nanti karirnya terhambat gitu kan. Nah ya itu. Memang ada sanksi ya, ada konsekuensi ketika melakukan kesalahan. Kalau misalnya jadi karyawan mungkin kesalahannya seperti apa? Ada SP, ada surat peringatan, kesalahan 1, kesalahan 2, kesalahan ketiga sampai SP 3 banyak. Kalau misalnya jadi karyawan bisa dipecat, jadi PHK seperti itu. Nah, balik lagi tentang ketidaksesuaian antara ijazah sama pekerjaan tadi, kan kebanyakan orang itu merasa frustasi dengan menghadapi situasi tersebut. Bagaimana cara mengatasi rasa frustasi? Sudah ini saya kalau dikatakan frustasi, stres. Ya kemarin contohnya mau bahas masalah stres, menghadapi stres nggak usah dibahas ya. Frustasi juga nggak usah perlu dibahas. Jadi kalau misalnya tidak sesuai antara ijazah dengan pekerjaan, sebenarnya nggak ada masalah. Tadi kalau balik ke judul kita, tersesat apa? Milenial tersesat ketika ijazah tidak sesuai dengan harapan. Kalau saya bilang ketika kalian kuliahnya di agama, apalagi studi Quran, sebenarnya itu tersesat di jalan yang lurus. Ya, jadi nggak ada yang sesat karena di kalau saya studinya Al-Quran semua dibahas. Mau ilmu apa, mau ilmu psikologi ada di Al-Quran, sains ada, wirausaha ada, syariat tentang jual beli sudah lengkap semuanya ada seperti itu kan. Jadi tidak ada yang tersesat gitu. Cuman memang karena harapannya gitu, kita pandangan kita yang belum luas. Coba sekarang itu kalau di MK-nya tadi kita bahas hard skill sama soft skill ya. Hard skillnya contohnya bahasa ya. Tadi kan sudah ada 2 bahasa yang kita pelajari dan itu memang harus kita kuasai. Kemudian ada juga MK wajib, itu adalah kewirausahaan. Di setiap fakultas itu ada kewirausahaan. Jadi menjadi pilihan kita apakah kita akan menjadi pegawai atau menjadi pengusaha, itu sudah dibekali sebenarnya. Jadi nggak ada yang salah. Iya, cuman kitanya saja belum belajar lebih, belum benar-benar melek. Sebenarnya nanti mau jadi pengusaha kah, mau jadi pegawai kah? Yang penting kita sudah punya bekal selama kuliah itu, tinggal skillnya yang diasah. Oh, jadi selama ini seolah-olah jurusan itu mempersempit pikiran kita. Jadi padahal sudah ada, semuanya sudah dipelajari ya kan. Nanti ketika diskusi di kelas kita ada soft skill, latihan komunikasinya, itu sudah ada di kelas. Ya kan, mahasiswa itu sudah lengkap. Nanti di organisasi ada kepemimpinan, ada leadership, ada teamworknya, sudah ada semua sebenarnya. Nah, cuman kita terpatok lulusan sarjana agama, jurusannya itu, kerjanya itu urusan agama. Terpatoknya kalau ada ustadz, pengajar, kemudian atau kerja di kantor urusan agama, di KUA berarti. Jadi kan teman-teman di situ kan, enggak hanya itu kerja. Jadi kalau misalnya mau ngambil contoh Rasulullah, itu pribadi yang paling lengkap, yang paling sukses dalam segala bidang. Kita mau lihat pengusaha, militer, politik,
Rasulullah lengkap. Bahkan usia pengusaha beliau lebih panjang di masa kerasulan. Usia pengusahanya 25 tahun. Tapi kerasulan itu 23 tahun, lebih panjang 2 tahun. Jadi kalau memang benar-benar mau jadi pengusaha, contohlah Rasulullah. Benar. Seperti itu. Mau jadi orator, contoh Rasulullah. Seperti apa lagi? Tinggal contoh Rasulullah. Teladan paling baik itu Rasulullah. Betul. Tentang jurusan tadi, bagaimana kalau cara bicara dengan orang tua ketika keinginan kita itu tidak disetujui sama beliau? Oh, tadi balik belinya kalau jurusan itu yang tadi baru aware ketika semester 3, semester 1 ikut apa orang tua saja ya. Iya. Kayak lebih ke ngalur Ngalir saja seperti misalnya. air gitu ya. Iya. Yang pertama memang satu, ketika jurusan yang kita inginkan tidak sesuai dengan orang tua, kita harus menyampaikan dulu, saya ini memang minatnya seperti ini, pengennya seperti ini. Coba dikasih pemahaman dengan membuka pemahaman yang lain gitu. Jadi ketika tidak sama dengan apa yang diharapkan orang tua, kita coba, saya pengennya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau misalnya emang orang tuanya memberi gambaran seperti ini, ya kalau sultan anak sih pasti harus nurut, biasanya seperti itu biasanya. Jadi ya mungkin dilema pasti ada, tapi kalau sebisa mungkin kalau memang bisa dipertanggungjawabkan dan dipertahankan, ya dicoba. Tapi kalau memang orang tua sepertinya lebih paham anaknya, mungkin anaknya belum dikira dewasa dalam memilih, ya diikuti. Ada yang tertekan dengan pilihan? Tidak sih. Tidak ya? Tapi ada sebagian kawan-kawan pengalaman ya, ada kawan saya itu pengen kuliah jurusan tentang kayak kepolisian, tentara, Oke. tapi dianjurkan untuk keagamaan. Keagamaan. Jadi Mungkin orang walhasil- tuanya lebih tahu gitu kan. Dan ya kalau misalnya sudah sampai semester 4, semester 5 ya lanjutkan gitu kan. Nanti kan bisa juga kan nanti masuk ke kepolisian bisa setelah lulus S1 bisa. Iya, tapi Masih. dia ini Miss, apa? Setelah sudah jalan 2 semester, 3 semester, berhenti gara-gara kan balik tadi. Oh, jadi tetap masuk ke jurusan yang diminati. Belum juga kan? Belum juga. Jadi masih mengambang-ambang. Ya itu sebenarnya balik ke cari petunjuk juga ya. Kita kadang ya butuh istikharah juga sih mau milih jurusan gitu kan, selain minatnya apa, bakatnya apa, kemudian keinginan orang tuanya apa. Ya kita minta petunjuk jurusan ini apakah benar-benar cocok untuk saya, seperti itu. Gak ribet sih sebenarnya milih jurusan. Sih sebenarnya Ya, gak ribet ya sebenarnya ya. sebenarnya kalau tahu minat dan bakatnya tadi Kalau semua. tahu minatnya. Tapi kalau misalkan ada seorang mahasiswa nih, dia tadi sempat kuliah di kayak jurusan ilmu Al-Quran tadi. Oke. Nah, ngerasa bahwa itu tuh bukan jurusannya, nah pindah jurusan ke dokteran lah mungkin. Nah, itu tuh bakal jadi masalah untuk kedepannya atau enggak? Di setiap jurusan itu memang ada yang butuh standar tertentu ya. Kalau kedokteran itu at least IQ-nya di atas rata-rata karena beban belajarnya tinggi gitu ya. Banyak Kalau penghafalan satu, kemudian biayanya juga kalau memang kalau memang bisa memadai antara kemampuan dengan biayanya ya silahkan, dan bisa dipertanggungjawabkan sampai akhir, dan kita tidak bisa membatasi atau menjudge orang kamu harus jadi ini, harus jadi seperti itu. Kalau memang dia pengen jadi itu ya silahkan, asalkan mampu gitu. Karena kedokteran juga kan nanti arahnya jadi profesi, dan profesi itu punya kode etik yang harus ditaati. Di samping memang kemampuannya memang harus di atas. Jangan sampai salah diagnosa nanti salah kasih obat kan jadi malpraktek toh. Itu jauh. Ada juga dia tuh mungkin punya skill di bagian bidang olahraga, tapi tidak percaya diri dengan diri sendiri mungkin kayak tidak mungkin aku bisa maju itu nah. Kita bahasnya skill, tapi itu nanti beda dengan kuliahnya. Itu gimana? Kan kalau skill kan bisa apa saja, meskipun kita jurusannya mau agama, mau matematika, kalau punya skillnya di atlet ya silahkan. Jadi kan bisa dua, kan bisa jalan semua gitu. Dan itu banyak yang seperti itu. Skill itu enggak mesti harus skillnya olahraga nanti kuliahnya di pendidikan olahraga, enggak juga gitu. Tapi kan ketika dia punya itu menjadi nilai tambah. Nah makanya penting jadi gelarnya nanti akademik dan non akademik karena skill tadi. Banyak skill tadi ya.
Jadi itu tuh bukan jadi permasalahan Miss, ya? Bukan, Kalau malah skill justru dan- plus. Benar-benar. Ya. Jadi kamu sekarang kuliahnya agama. Nah, skill kamu apa nih? Saya punya berapa skill gitu. Kalau misalnya punya sekiranya satu yang suka yang saya rasa punya satu ini, ya itu ditingkatkan. Kalau misalnya mau nambah lagi, ya mumpung masih kuliah ini, jangan setelah selesai kuliah baru mau menggali skillnya gitu ya. Jadi cepet gitu. Kalau kita mau sukses berkarir, Dah, mau sukses berkarir. Jadi kalau mau sukses berkarir itu kita butuh 3 gelar. Nah, apa itu kira-kira? Kalau kita mau sukses berkarir itu yang pertama kita butuh gelar baik itu akademik maupun non akademik. Jadi kalau gelarnya akademik tadi kuliahnya apa? Misalkan jurusan agama. Jurusan agama benar-benar ketika kuliah benar-benar ketika belajar bukan hanya yang penting masuk, tapi masuk itu penting. Buat tugas itu yang penting buat tugas bukan, tapi buat tugas itu penting gitu kan. Yang penting buat yang tugas. penting buat tugas Yang gitu. penting selesai. Yang penting selesai, yang penting ngumpul. Yang penting Enggak, yang ngumpul. ngumpul itu yang penting gitu kan. Jadi yang pertama gelar akademik, itu ya akademik yang formal. Dan non akademik itu kita bisa ikuti dari training, pelatihan. Misalnya nanti ada pelatihan karir, pelatihan termasuklah kayak kursus-kursus bahasa gitu ya. Itu juga penting, itu yang non akademik. Sekarang kan juga banyak kan yang pelatihan-pelatihan tapi dia bersertifikat dan dapat gelar ya, sertifikat ya gitu kan. Itu banyak. Jadi yang pertama tadi gelar akademik maupun non akademik. Yang kedua adalah gelar dagangan. Kok bisa gelar dagangan gini? Gelar dagangan itu artinya gini, bukan kita menggelar dagangan seperti kita jualan 310 itu bukan gitu. Tapi gelar dagangan itu kita punya skill apa, kita punya kreativitas apa yang kita jadikan sebuah produk. Produk itu yang kita bisa jual. Nah, dan produk itu tidak terbatas kepada benda saja, tapi ide itu juga menjadi produk. Jadi ide ini, saya punya ide seperti ini, saya buat pelatihan ini misalnya seperti itu. Jadi itu sudah produk, artinya gelar dagangan itu dagangan yang akan dia jual. Paham ya? Itu tuh dari skillnya juga Miss. Bisa dari skill, dari pengetahuan. Jadi kan misalnya skillnya komunikasi, oke dia buka kelas public speaking, itu jualan dia tuh. Menyusul saya itu gelar dagangan tuh seperti itu. Sering kayak buka kelas komputer. Bisa. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kamu ahlinya di bahasa, kamu buka kursus bahasa bisa seperti itu. Nah, itu dagangan seperti itu. Ya. Jadi bukan hanya bentuk produk. Iya. Bukan hanya bentuk produk yang Usaha itu kan tidak hanya barang, tapi juga ada jasa. Iya benar. Kan gitu kan? Tidak hanya barang tapi juga jasa. Jadi dua tadi ya, gelar akademik maupun non akademik, kemudian ada gelar dagangan. Nah, yang ketiga adalah gelar sajadah. Gelar sajadah ya sholat gitu. Jadi harus jadi harus minta gitu. Saya nih karirnya di mana gitu kan. Jadi 3 gelar itu yang penting ketika orang pengen sukses dalam karirnya. Jadi sudah kebayang skill apa yang mau ditingkatkan sejak masih kuliah, kemudian kira-kira nanti mau berkarir seperti apa, mau jadi pengusaha kah, atau mau jadi pegawai seperti itu. Kebanyakan sih pasti pengen jadi pengusaha sih Miss. Jadi pengusaha ya. Tidak masalah kan Miss, tapi misalkan dia tadi jurusan ilmu agama, jadi pengen jadi pengusaha. Boleh. Umumnya kalau pengusaha, kalau jurusannya agama, pengusahanya apa? Buka sekolah, Buka kayak tadi mungkin ada yang buka pondok Miss. buka pondok dibuka ada pintunya gitu, buka pondok. Pesantren. Terus buka ini travel, Travel umroh, seperti itu. haji. Itu yang umum ya. Coba dong kita yang anti mainstream, kita buatnya yang sesuatu yang berbeda gitu. Kalau itu kan sudah biasa, jadi memang butuh melibatkan otak kanan ya, otak kreativitas gitu. Cari sebanyak mungkin sumber, cari sebanyak mungkin pengetahuan, skill. Yang penting untuk mahasiswa itu cari networknya. Jadi sejak mahasiswa itu ya temannya bukan hanya teman sekelas, bukan hanya teman sekampus, tapi carilah network yang lain, teman-teman yang lain gitu. Jadi banyak gitu ya. Untuk teman juga ngaruh juga Miss ya. Iya. Untuk teman. Hah?
Jadi terakhirnya ya untuk closing tadi yang saya ulangi lagi. Jadi kalau mahasiswa itu yang jangan kaget nanti menjelang dunia kerja baru mau sibuk, baru mau tahu seperti apa karirnya di mana, belum tahu skillnya seperti apa. Terus yang penting itu kalau mau sukses karir ya 3 gelar tadi. Gelar akademik, Ya, gelar akademik, non akademik, sama gelar dagangan, gelar dagangan, dan terakhir gelar sajadah. sejadah. Ya, mungkin itu saja yang kita bahas hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan untuk mengisi waktunya. Sama saya juga terima kasih ya sudah datang ke sini. Sama-sama. Saya Riza Rahmayati dan rekan saya Nuri Widiawanti pamit undur diri dan terima kasih juga kepada kru yang bertugas.